Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil, tidak ada yang benar-benar memahami keanehan yang menyelimuti perjalanan hidup seorang bocah dari keturunan mulia itu. Ia tumbuh di lingkungan sederhana, di antara keluarga yang taat dan masyarakat yang penuh harapan. Namun dari hari-hari pertamanya, ada tanda-tanda yang membuat banyak orang merasa bahwa ia berbeda dari anak-anak lain. Tangisnya ketika lahir terdengar seperti dua panjang, bukan sekedar suara bayi yang baru membuka mata. Tatapannya selalu tampak lebih dalam, seolah sedang mengamati sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia pada umumnya. Ketika usianya baru beberapa tahun, ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, namun tidak pernah menangis ketakutan. Sebaliknya, ia memandang langit-langit dengan wajah tenang sambil mendengarkan sesuatu yang tidak dapat ditangkap telinga orang lain. Ibunya pernah melihatnya duduk di sudut ruangan, tangan kecilnya memegang pasir yang entah dari mana datangnya, seakan sedang memperhatikan gerak halus angin yang tidak terasa oleh siapapun di rumah itu. Tidak ada yang dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, sehingga keluarganya hanya menganggapnya sebagai keberkahan yang belum dapat dipahami. Di desanya, para tetua mulai memperhatikan tingkah laku anak itu. Ada masa ketika ia memandang seseorang dengan penuh iba. Lalu beberapa hari kemudian orang itu mengalami kesulitan besar. Ada pula saat ketika ia memberitahu ayahnya agar tidak menempuh perjalanan tertentu pada hari tertentu. Dan benar, hari itu badai dahsyat menerjang wilayah tersebut. Anak kecil itu seakan menerima petunjuk yang tidak pernah diminta, namun selalu tepat sasaran. Mimpi-mimpinya menjadi bagian yang paling misterius. Hampir setiap malam ia melihat padang luas dihiasi cahaya membentuk lingkaran raksasa, seakan ada makhluk agung yang berdiri di tengahnya. Anak itu tidak dapat menjelaskan bentuknya, namun ia tahu bahwa makhluk tersebut menatapnya dengan kasih sayang dan kehati-hatian, seolah sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidupnya sendiri. Dalam mimpi lain, ia mendengar langkah kaki berat tetapi tidak pernah melihat wujud pemiliknya. Hanya suara lembut yang menyebutkan kalimat penuh hikmah, mengarahkannya pada adab, kejujuran, dan ketabahan, jauh melampaui pemahaman anak seusianya. Ketika ia bermain dengan teman-temannya, ada saat di mana tiba-tiba ia terdiam, seakan mendengar panggilan dari arah yang tidak diketahui. Beberapa anak menganggapnya aneh, sementara yang lain justru merasa nyaman berada di dekatnya. Ada keteduhan yang menyelimuti setiap kali ia hadir. Hewan-hewan pun sering bertingkah tak biasa. Burung-burung hinggap di dekatnya tanpa rasa takut, dan seekor kucing liar sering tidur di sampingnya tanpa alasan jelas. Namun yang paling mengejutkan keluarga dan tetangganya adalah ketika bocah itu diam-diam berjalan ke sebuah bukit kecil di luar desa, seakan ada yang memanggilnya ke sana. Ia berdiri lama di sana, memandangi cakrawala. Saat ditanya apa yang ia lakukan, ia hanya menjawab, "Aku sedang menunggu seseorang." Padahal tidak ada satupun manusia terlihat di tempat itu. Jawaban itu membuat sang ayah tercengang, tetapi ia memilih untuk tidak menekan anaknya lebih jauh. Sejumlah orang bijak yang mengenal keluarganya kemudian datang melihat langsung anak tersebut. Mereka merasakan ketenangan luar biasa di sekitar bocah itu, seperti hawa lembut yang turun dari langit. Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa anak itu membawa beban besar masa depan di pundaknya, meskipun ia tidak menjelaskan lebih jauh apa maksudnya. Kabar itu menyebar diam-diam, dan sebagian masyarakat mulai percaya bahwa ada sesuatu yang sedang Allah siapkan melalui anak ini. Di balik setiap kejadian aneh yang ia alami, ada satu pola yang perlahan muncul. Kehadiran sosok misterius yang tidak pernah terlihat, tetapi selalu terasa. Kadang berupa bisikan yang mengajarkan doa pendek, kadang berupa petunjuk yang menenangkan hatinya saat ia merasa takut. Anak itu sendiri tidak pernah menceritakan secara detail tentang sosok tersebut. Namun ia tahu satu hal, makhluk itu bukan manusia biasa. Sang bocah tumbuh dengan perasaan bahwa ia sedang diawasi, dibimbing, dan diarahkan. Ia tidak tahu oleh siapa dan untuk apa, tetapi ia merasakan bahwa setiap detik hidupnya telah ditentukan menuju sebuah tugas besar yang belum ia pahami. Dunia tidak menyadari bahwa perjalanan menuju kemunculan pemimpin akhir zaman telah dimulai dari langkah-langkah kecil seorang anak yang menyimpan rahasia takdir besar di balik ketenangannya. Seiring bertambahnya usia,
bocah itu mulai merasakan perubahan batin yang semakin kuat. Ia sering merasakan getaran halus ketika berada sendirian, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mendekatinya. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai turun dan angin membawa aroma gurun yang lembut, ia memutuskan berjalan menuju bukit kecil yang sejak lama menarik perhatiannya. Tidak ada alasan logis mengapa ia pergi ke sana. Langkahnya hanya mengikuti dorongan batin yang begitu jelas. Setibanya di puncak bukit, ia menemukan seorang lelaki berwajah tenang berdiri membelakanginya. Jubahnya panjang, berwarna putih bersih, yang tampak bersinar lembut diterpa sinar jingga. Meski tidak terdengar suara langkah mendekat, anak itu yakin pria tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sosok itu memancarkan aura damai yang sulit dijelaskan, membuat hati bocah itu terasa hangat tanpa sebab. Ketika lelaki itu menoleh, matanya memantulkan keteduhan mendalam, seperti menyimpan samudera pengetahuan yang tak terukur. Senyumnya tipis, penuh keramahan, namun tetap menyiratkan wibawa yang membuat anak itu tidak berani bersikap sembarangan. "Aku sudah menantimu," ucapnya dengan nada lembut yang menggema di antara angin. Tidak ada nama diperkenalkan, tidak ada pertanyaan dilontarkan. Seolah-olah keduanya telah saling mengenal sejak lama, walaupun mereka belum pernah berbicara sebelumnya. Bocah itu tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Ia justru merasa seakan pulang ke sesuatu yang telah lama menunggunya. Lelaki tersebut kemudian duduk di atas batu besar, mengisyaratkan agar sang anak mendekat. Ketika ia duduk di sampingnya, suasana sekitar berubah sunyi. Burung-burung berhenti berkicau dan tiupan angin tiba-tiba melambat. Alam seperti menghormati percakapan yang hendak terjadi. "Dunia akan menghadapi masa paling gelap," kata lelaki itu, tanpa menoleh. "Namun kelak akan muncul cahaya yang mengubah segalanya. Cahaya itu akan berasal dari hati yang bersih, hati milik seseorang yang telah dipersiapkan sejak lahir." Anak itu hanya mendengarkan tanpa mengerti sepenuhnya, tetapi kata-kata tersebut seperti menggugah ruang tersembunyi dalam dirinya. Ia tidak tahu mengapa hatinya bergetar, seolah memahami makna tersembunyi, meski pikirannya belum mampu menafsirkan. Kemudian sosok misterius itu mengajarinya doa-doa pendek yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Doa-doa itu terasa begitu ringan di lidah, namun membawa ketentraman luar biasa ketika diucapkan. "Simak baik-baik," kata sang pria, "karena kata-kata ini akan menguatkanmu ketika masa-masa sulit datang." Anak itu mengulanginya perlahan, memejamkan mata, membiarkan suaranya menyatu dengan hembusan angin. Setiap suku kata seperti membentuk cahaya dalam dadanya. Lelaki tersebut lalu memintanya menatap langit. Anak itu menurut. Di ufuk barat, awan membentuk lingkaran bercahaya tanpa ia sadari sebelumnya. "Tanda-tanda kebenaran selalu ditunjukkan kepada mereka yang siap menerima," bisiknya. Anak itu tidak mengerti simbol tersebut, tetapi ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi saat itu bukan hal yang biasa. Ada keagungan yang menyelimuti seluruh tempat itu. Pertemuan itu berlangsung lama, meskipun waktu terasa singkat. Mereka tidak hanya berbicara tentang hal-hal luar biasa. Lelaki itu juga mengajarinya tentang adab, kerendahan hati, dan kesabaran. Kekuatan terbesar bukan terletak pada tangan, melainkan pada jiwa yang mampu menahan amarah. Anak itu mengangguk, meski belum memahami kedalaman ajaran tersebut. Namun kata-kata itu menancap dalam pikirannya, tumbuh perlahan seiring bertambahnya usia. Ketika malam mulai merayap, sosok itu berdiri. "Aku akan kembali ketika engkau siap menerima lebih banyak tugas," ucapnya. Tanpa suara langkah, ia berjalan menuruni bukit. Dan pada suatu titik, tubuhnya memudar dalam gelap, seakan menyatu dengan bayangan. Anak itu tetap duduk di sana, mencoba mencerna segala yang terjadi. Hatinya penuh rasa damai, tetapi juga dibalut rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan. Ia menyadari bahwa pertemuan tersebut bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk dirinya. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiran anak kecil. Setelah itu, malam-malamnya dipenuhi mimpi baru. Ia mendengar suara lelaki itu mengulangi nasihat yang sama, memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang bagaimana ia harus bersikap. Kadang suara itu menegur lembut ketika ia hampir melakukan kesalahan kecil.
seakan selalu hadir mengawasi tanpa terlihat. Tidak satupun orang di desanya mengetahui bahwa anak itu telah bertemu sosok yang kelak menjadi pendamping spiritual terpenting dalam hidupnya. Mereka hanya melihat perubahan pada diri sang bocah. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan memiliki keberanian yang tidak pernah muncul sebelumnya. Namun tidak ada yang menyadari bahwa benih persiapan menuju takdir akhir zaman telah mulai tumbuh melalui bimbingan seorang guru yang tidak pernah disebutkan namanya. Pertemuan pertama itu menjadi awal dari perjalanan panjang, sebuah perjalanan yang kelak menghubungkan anak tersebut dengan takdir besar yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz sejak waktu belum dimulai. Sejak perjumpaan misterius itu, kehidupan bocah tersebut berubah perlahan, namun sangat terasa bagi dirinya sendiri. Hari-hari yang sebelumnya hanya diisi kesibukan sederhana, kini dipenuhi nuansa berbeda. Ia mulai merasakan kepekaan aneh terhadap keadaan sekitarnya. Suara-suara halus yang tidak dimengerti orang lain sering muncul di sela-sela keheningan. Kadang ia mendengar bisikan lembut yang membimbingnya menjauhi bahaya kecil, seperti mengingatkan ketika hendak melangkah ke jalan licin atau menyuruhnya berhenti sejenak saat angin membawa debu tajam. Meskipun tidak ada sosok tampak di hadapannya, kehadiran itu sangat kuat, seolah mengawasinya setiap waktu. Pada suatu malam, ia terbangun tanpa alasan jelas. Langit tampak lebih gelap daripada biasanya. Namun di kejauhan, terlihat satu cahaya melintas perlahan, tidak seperti bintang jatuh. Cahaya itu bergerak lurus, memancarkan sinar putih kebiruan yang sangat lembut. Bocah itu menatapnya lama, merasakan denyut halus di dadanya seiring pergerakan cahaya tersebut. Ia tidak tahu apakah fenomena itu alami atau sebuah tanda, tetapi perasaan damai yang menyeruak dari dalam membuatnya yakin bahwa langit sedang menyampaikan sesuatu. Sejak saat itu, ia mulai merasakan kekuatan intuisi semakin kuat. Setiap kali melihat seseorang yang sedang kesulitan, ia mampu menduga apa yang sebenarnya dirasakan orang tersebut tanpa harus bertanya. Bahkan ia bisa mengetahui kapan seseorang datang ke rumah dari jarak jauh hanya dengan merasakan pergerakan energi di udara. Kemampuan ini tidak membuatnya merasa istimewa. Justru ia menjadi lebih rendah hati, sadar bahwa semua itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Di desa, penduduk mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia tidak lagi terlihat ceroboh seperti anak-anak lain seusianya. Ucapannya semakin teratur, setiap kalimatnya terasa penuh ketenangan dan menunjukkan kedewasaan yang mengejutkan bagi lingkungan sekitar. Banyak orang tua yang dibuat heran ketika si bocah bisa menenangkan anak lain yang sedang bertengkar hanya dengan kata-kata sederhana. Ketika ia berbicara, suaranya membawa pengaruh menenangkan, seakan hembusan udara sejuk mengalir dari dalam dirinya. Pada suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, ia merasakan desakan kuat untuk pergi ke sebuah tempat yang jarang dikunjungi warga. Sebuah lembah kecil tersembunyi di balik bukit, tempat di mana suara alam sangat jernih dan udara terasa jauh lebih murni. Tanpa ragu ia berjalan ke sana. Setibanya di tengah lembah, ia merasakan getaran kuat di tanah, seperti denyut nadi bumi sedang berirama. Ia berdiri diam, menundukkan kepala, membiarkan aliran energi itu bergerak naik melalui telapak kakinya. Tiba-tiba, suara yang pernah ia dengar sebelumnya, suara lelaki bijak, muncul begitu jelas di pikirannya. Hatinya semakin siap. Teruskan perjalananmu. Jangan takut pada perubahan. Engkau telah dipilih untuk membawa cahaya ketika dunia dipenuhi kegelapan. Kata-kata tersebut masuk jauh ke dalam kesadarannya, menembus ruang yang bahkan dirinya sendiri belum mengerti. Ia membuka mata, menatap langit senja, merasakan seakan seseorang memegang kedua bahunya dan memberinya kekuatan baru. Sejak kejadian itu, ia mulai merasakan hubungan aneh dengan alam. Hembusan angin seolah membawa pesan tertentu. Gemerisik dedaunan bagaikan bahasa yang bisa ia pahami. Bahkan air yang mengalir di sungai kecil dekat rumahnya terasa seperti menyimpan petunjuk yang tak diucapkan. Ia belum mengetahui tujuan semuanya, tetapi ia yakin bahwa setiap pengalaman itu merupakan bagian dari persiapan besar yang kelak harus ia jalani. Di sisi lain, mimpi-mimpi yang datang setiap malam juga semakin jelas. Tidak lagi sekedar bayangan samar, tetapi gambaran kuat yang sulit dijelaskan. Ia melihat negeri-negeri jauh, tempat-tempat asing yang belum pernah ia kunjungi.
Ia melihat orang-orang berwajah lelah menangis mencari pemimpin yang mampu membawa harapan. Dalam mimpi itu pula, muncul sosok tinggi berjubah gelap yang berdiri di atas bukit, menatap dunia yang dipenuhi kekacauan. Sosok itu tidak berbicara apapun, namun tatapannya menyiratkan ancaman besar yang kelak akan datang menghantui seluruh umat. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dengan napas memburu. Meskipun merasa takut, ia juga merasakan dorongan kuat untuk memahami arti penglihatan itu. Dalam setiap mimpi berikutnya, suara gurunya selalu hadir, meski tidak memperlihatkan wujud. Jangan takut, bayangan itu memang nyata, tetapi engkau tidak akan menghadapinya sendirian. Kekuatan sejati tumbuh dari keteguhan hati, bukan dari tangan yang menggenggam pedang. Tanpa ia sadari, latihan-latihan kecil pun mulai muncul dalam aktivitas sehari-hari. Ketika ia menolong seseorang yang luka, tangannya secara alami bergerak dengan ketelitian luar biasa, seolah telah diajari teknik pengobatan yang belum pernah ia pelajari. Jika ia harus mengambil keputusan cepat, pikirannya bekerja dengan ketenangan dewasa, menghitung segala kemungkinan tanpa rasa panik. Semua kemampuan baru itu muncul begitu alami, seakan memang sudah tertanam sejak lahir dan kini hanya sedang dibangunkan perlahan. Waktu berlalu dan kesadaran dalam dirinya terus tumbuh. Ia menyadari bahwa dunianya tidak lagi sesederhana sebelumnya. Ada janji besar yang sedang menanti, ada perjalanan panjang yang harus diselesaikan, dan ada seorang guru misterius yang diam-diam mempersiapkannya menuju takdir yang belum bisa ia bayangkan. Namun satu hal sudah pasti, tanda-tanda awal itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar yang kelak mengguncangkan dunia dan membuka tabir tentang siapa sebenarnya dirinya. Senja mulai turun ketika bocah itu merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan rumahnya. Cahaya jingga yang merambat perlahan di langit memberikan suasana tenang, namun hatinya justru dipenuhi getaran aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada panggilan halus yang menarik langkahnya menuju tempat tertentu. Tanpa berkata apapun kepada siapapun, ia melewati ladang-ladang luas hingga mencapai hutan kecil yang jarang disentuh manusia. Aroma tanah basah menyambut setiap langkahnya, membuatnya merasa seakan memasuki dimensi berbeda. Semakin jauh ia berjalan, udara berubah menjadi lebih sejuk dan sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan. Hening itu justru terasa menggetarkan, seolah seluruh alam menunggu sesuatu muncul. Ketika ia tiba di sebuah celah berbatu, pancaran cahaya lembut tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun sangat kuat, sehingga mampu menyingkirkan segala bayangan di sekitarnya. Bocah itu menghentikan langkahnya, menelan napas panjang sambil menatap sumber cahaya tersebut. Dari balik kabut tipis, sosok yang pernah ia temui kembali menampakkan diri. Tubuhnya tidak sepenuhnya menyentuh tanah, melainkan melayang sedikit, menyiratkan kemuliaan yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Wajahnya dipenuhi keteduhan, sorot matanya memancarkan kebijaksanaan mendalam yang seakan mampu menembus relung hati terdalam. Lelaki itu mengenakan jubah panjang berwarna putih keperakan, berkilau lembut ketika tertimpa cahaya senja. "Engkau datang tepat waktu," ucapnya dengan suara yang sama seperti sebelumnya, tenang, jernih, dan penuh kekuatan. Bocah itu menunduk sopan, merasakan kehormatan besar berada di hadapan sosok tersebut. "Aku tidak memanggilmu dengan suara, tetapi hatimu sudah mampu merasakan getaran petunjuk. Itu pertanda bahwa perjalananmu telah memasuki tingkatan berikutnya." Bocah itu mengangkat kepala perlahan. "Siapakah engkau sebenarnya?" tanyanya lirih meski ia tahu bahwa pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan namun belum pernah memperoleh penjelasan lengkap. Lelaki itu tersenyum lembut, seolah memahami kegelisahannya. "Aku adalah penjaga pengetahuan yang diwariskan oleh para utusan terdahulu. Tugasku membimbing insan terpilih agar dapat memikul amanah besar ketika waktu yang ditentukan tiba." Kata-kata tersebut membuat jantung bocah itu berdegup lebih cepat.
Meski ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, ia merasakan kebenaran dalam setiap ucapan sosok tersebut. Lelaki itu kemudian mengangkat tangannya dan tiba-tiba muncul lingkaran cahaya di antara mereka. Di dalam lingkaran itu tampak berputar gambar-gambar tak dikenal. Kota-kota besar yang dipenuhi kerusakan, wajah-wajah manusia yang diliputi kecemasan, serta langit kelam yang dipenuhi asap pekat. Bocah itu menyaksikannya dengan tatapan gemetar. Inilah masa depan yang akan disaksikan dunia apabila manusia terus mengikuti jalan yang salah, ujar sang guru. Ketidakadilan, keterasingan, dan kebencian akan melahirkan kehancuran. Ketika kegelapan mencapai puncaknya, akan muncul pemimpin yang membawa keadilan sejati. Ia tidak datang dari kalangan bangsawan, melainkan dari hati yang telah ditempa oleh cobaan panjang. Bocah itu mengerti bahwa semua gambaran tersebut memiliki kaitan langsung dengan dirinya, namun ia masih merasa terlalu kecil untuk memikul sesuatu sebesar itu. "Apakah aku mampu?" tanyanya lirih. Sosok itu mendekat, meletakkan tangannya di atas dada sang anak. Sentuhan itu memberikan kehangatan luar biasa, seakan aliran energi suci mengalir ke seluruh tubuhnya. Takdir tidak memilih seseorang berdasarkan usia atau kekuatan fisik. Yang dipilih adalah jiwa yang bersih dan keberanian untuk berdiri ketika dunia runtuh. Engkau sedang dipersiapkan, bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk menjadi pembawa cahaya yang memadamkan kesombongan makhluk yang menyebarkan fitnah. Setelah itu, lingkaran cahaya melebur menjadi serpihan kecil yang berkilau dan menghilang di udara. Angin lembut kembali berhembus, seperti membangunkan suasana sekitar yang sempat membeku. Lelaki itu kemudian menarik napas panjang, lalu berkata, "Hari ini aku akan memberimu satu kemampuan baru, tetapi kau harus menggunakannya dengan hati-hati." Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dalam sekejap muncul garis-garis berkilau yang mengalir ke arah bocah itu. Garis-garis tersebut menyerupai aliran cahaya yang bergerak cepat memasuki tubuhnya. Bocah itu merasakan panas lembut merayap ke seluruh tubuh, kemudian berubah menjadi sensasi ringan seakan tubuhnya kehilangan beban. Pandangannya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Ia bisa melihat gerakan kecil semut di balik batu, mendengar aliran darah dirinya sendiri, serta merasakan perubahan energi di udara. "Kemampuan ini akan membantumu memahami keadaan sekeliling dengan lebih mendalam," kata sosok itu. Bocah itu mengangguk. Meski kemampuan baru itu membuatnya terkesan, ia juga merasa tanggung jawab besar menyertai karunia tersebut. Sosok itu kemudian berkata, "Kita akan bertemu lagi ketika waktunya tiba. Setelah itu, kau harus melangkah sendiri mengikuti petunjuk yang akan datang melalui hatimu." Sudut cahaya mulai meredup selahan menandakan perpisahan. Bocah itu ingin bertanya banyak hal, namun sosok itu sudah mulai menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Hanya suara terakhirnya yang tertinggal di udara. "Bersiaplah, perjalananmu baru dimulai." Bocah itu berdiri lama di tempat itu, merasakan denyut baru dalam dirinya. Langit sudah berubah gelap, tetapi hatinya dipenuhi cahaya yang baru ia mengerti sedikit demi sedikit. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan pulang menyadari bahwa hidupnya sudah berubah selamanya dan tidak akan kembali seperti sebelumnya. Sejak pertemuan itu, kehidupan bocah tersebut berubah drastis. Ia mulai merasakan berbagai gejolak aneh dalam dirinya, seolah dunia memperlihatkan lapisan-lapisan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Suara langkah makhluk kecil, getaran tanah, bahkan perubahan suhu halus kini dapat ia tangkap dengan mudah. Namun, kemampuan itu tidak membuatnya sombong, justru menumbuhkan kerendahan hati mendalam. Ia memahami bahwa setiap karunia mengandung amanah yang sangat berat. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan merenungkan pesan yang disampaikan sosok misterius tersebut. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menenangkan diri melalui doa panjang. Pada saat-saat itu, ia bisa merasakan aliran energi yang menghubungkan dirinya dengan kekuatan tak kasat mata. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya.
Bahkan keluarganya menganggap bocah itu sekadar lebih tenang dari sebelumnya. Namun tanda-tanda besar tidak hanya muncul dari dalam tubuhnya, melainkan juga dari lingkungan sekitar. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit, angin membawa aroma asing yang menyerupai wangi bunga yang tidak tumbuh di wilayah itu. Udara terasa lebih berat, seperti mengandung makna tertentu. Bocah itu terbangun tanpa alasan jelas, lalu berjalan menuju halaman belakang. Ketika menatap langit, ia melihat sekilas garis cahaya melintas tanpa suara, lebih terang dari bintang manapun yang pernah ia lihat. Cahaya itu berhenti sejenak di tengah keheningan malam, kemudian menghilang begitu saja. Keesokan harinya, beberapa penduduk desa membicarakan mimpi aneh yang mereka alami pada malam sebelumnya. Mereka melihat seseorang yang berdiri di puncak bukit, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehormatannya begitu kuat. Sosok tersebut seolah memanggil mereka menuju jalan lurus yang selama ini mereka tinggalkan. Semua orang menganggapnya sekadar kejadian biasa. Namun, bocah itu memahami bahwa peristiwa tersebut terhubung dengan perjalanan hidupnya. Semakin hari, firasat kuat semakin sering muncul. Suatu sore, ketika ia membantu ayahnya di ladang, ia merasakan getaran lembut dari arah timur. Getaran itu tidak berasal dari gempa, melainkan dari perubahan tidak terlihat yang terjadi jauh di luar jangkauan manusia biasa. Ia menoleh ke arah sumber getaran itu, merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Namun ia menahan diri karena belum ada perintah langsung dari sosok yang membimbingnya. Selama beberapa minggu, fenomena serupa terus terjadi. Hewan-hewan tertentu sering mendekatinya tanpa rasa takut, seakan mereka mengenali sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seekor kuda liar bahkan mengikuti langkahnya selama beberapa hari, sebelum akhirnya kembali ke hutan. Burung-burung sering terbang mengelilinginya dalam pola melingkar, seakan memberi salam pada pemilik cahaya yang sedang tumbuh. Pada saat yang sama, ia mulai mengalami mimpi sangat jelas, jauh melampaui mimpi biasa. Dalam salah satu mimpi itu, ia melihat kota besar dengan tembok tinggi yang diliputi keputusasaan. Langit tampak gelap, dipenuhi awan pekat. Di tengah kota itu, muncul seberkas cahaya kecil yang perlahan membesar, mengusir kegelapan yang menggantung lama. Di antara cahaya itu, terdengar suara memanggil namanya, lembut namun tegas, seolah suara yang berasal dari masa depan. Ketika terbangun, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah mimpi itu pertanda atau sekadar bayangan tidur. Namun, hatinya mengatakan bahwa itu bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Seakan suaranya lebih mantap ketika berbicara, langkahnya lebih mantap, dan tatapannya lebih fokus. Tidak hanya itu, beberapa orang mulai merasakan keteduhan setiap kali berada dekat dengannya. Anak-anak kecil mudah merasa nyaman duduk di sampingnya, sementara orang dewasa tanpa sadar menghormati ucapan sederhana darinya. Mereka tidak menyadari perubahan itu, tetapi intuisi mereka menangkap sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di tepi sungai, arus air tiba-tiba berubah tenang. Ombak kecil yang sebelumnya bergerak deras mendadak mereda, menciptakan permukaan air yang sangat jernih. Dalam pantulan itu, ia melihat bayangan dirinya mengenakan pakaian yang tidak pernah ia miliki, jubah panjang dan sorban. Matanya terlihat lebih